Bu Khairatul Nafsiyah. Silakan Bu Iro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing saja sih Gus. Saya kan selalu ibaratnya ngikutin di grup ya sama yang di YouTube podcastnya Gus. Jadi sempatnya mau kalau misal jam 9 saya nggak bisa ngikutin berarti mau tidur baru saya dengar. Kalau nggak bisa live-nya mau tidur saya dengerin. Atau besoknya. Ya, kemarin-kemarin kan saya sempat chattingan sama Gus. Ini bahas soal sedekah sedikit aja. Ya, kapan hari saya sedekah Gus? Ini mohon maaf, ini saya berbagi sedikit karena saya dapat rezeki habis itu nggak tahu selang beberapa hari yang ibaratnya piutang. Saya nggak pernah pikirin orang yang hutang sama saya nggak balik ini sudah terserah. Jadi moro-moro datang ke rumah nganterin ini uangnya. Akhirnya kan rezeki itu datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Dan untuk afirmasi itu hampir saya nggak pernah skip. Jadi setiap bangun tidur setelah sholat subuh saya setelah baca ijazah saya dengerin afirmasi syukur yang pagi hari. Kalau yang malam itu kita mau tidur, afirmasi malam yang syukur juga mau tidur. Kalau untuk yang afirmasi magnet uang sama mahaba itu biasanya kalau pas lagi saya senggang-senggang, kalau enggak siang ya malam-malam setelah mau sebelum syukur. Jadi gitu. Pas kemarin kan saya sempat japri Gus, saya mohon untuk audio yang maha bagus ya. Iya. Selang sehari apa 2 hari saya tuh ada debat sedikit. Nomor saya langsung diblokir. Itu ada 3 hari 4 harian. Habis itu saya pulang kantor, nggak tahu pikirannya kemana. Pokoknya benar-benar ibaratnya capek. Kok kayak gini? Kenapa? Cuman itu cuma sebentar saja. Saya bilang gini ke Allah. Ya Allah, saya ridho apapun masalah saya hari ini, saya ridho, saya ikhlas, saya nikmatin. Habis itu denger yang masalah kita denger ya, kita dengarkan masalah present, nggak usah kita ingat-ingat masa lalu, nggak usah kita membayangkan masa yang akan datang. Terobsesi. Iya, terobsesi. Jadi ibaratnya kita itu manusia memang punya banyak keinginan Gus, tapi ayo kita minimalisir keinginan kita. Dulu kita nikmati saat ini. Nanti hidup kita akan ibaratnya tenangnya akan berjalan pelan-pelan. Habis itu kita bisa nikmatin. Inilah saya yang sekarang ini, yang kemarin-kemarin punya masalah yang selalu berat dan ngeluh sekarang enggak Miss. Jadi ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Ini yang saat ini saya rasakan. Jadi ketika gue sharing di grup, ayo nikmati sekarang yang Anda rasakan. Kalau mau kerja ya kerja, kalau makan ya makan dulu dinikmatin. Kalau mau sholat, ayo nikmatin sholatnya. Terus ketika jam 12 malam Gus Japri, ayo yang masih stay on, coba meditasi. Meditasi, rasakan, jangan dengerin apa-apa. Dengerin yang ibaratnya jangan dengerin audio. Kita manual aja, deketin sama Allah. Yang kamu rasakan di sekitar keliling Anda ini apa? Suara angin, suara gemericik air atau apapun pada malam hari yang sepertiga malam atau jam 1 malam kan saya mesti bangun tuh Gus. Iya, kebetulan saya ada WA tempo hari ya di grupnya. Iya, itu saya benar-benar ngerasain banget. Ya Allah, inilah nikmatnya, ibaratnya nikmatnya kita berhubungan dengan Allah langsung yang benar-benar udah deket. Hanya saja saya ada sedikit yang memang inilah di saya program, makanya kemarin saya minta ke Gus, saya minta yang audio benar-benar inilah yang nantinya akan saya dengerin setiap harinya, karena saya kan dengerin yang mahaba itu kan ada 2 Gus ya, yang di share di grup itu sering saya dengerin, cuman saya ingin yang pribadi aja sih buat saya untuk privat saya. Itu benar-benar ngefek banget. Pagi-pagi tadi saya itu diblokir. Saya udah nggak mikir, biarin lah mau diblokir terserah mau ini. Pagi-pagi saya mau berangkat kerja, kok ada transferan. Jadi saya dapat transferan dari suami saya dan
Itu karena malamnya saya dengerin yang dari YouTube itu, terus pas tadi pagi yang dokter Mac sharing audionya. Oh, ini memang yang saya rasakan saat ini. Jadi kita tidak minimalisir keinginan kita deh. Kita nikmatin dulu yang sekarang. Jangan, kita boleh berhenti untuk masa depan kita tapi coba slow aja dulu. Seperti itu. Itu aja sih yang ingin saya sharingkan. Jadi ibaratnya ketika saya menghadapi masalah, saya selalu bawa Allah untuk masalah saya, dan saya selalu bilang, ya Allah, saya ridho, ini masalah saya, ini datangnya dari Engkau, saya kembalikan kepada Engkau. Ikhlas apapun yang terjadi dalam hidup saya nikmatin, dan saya minta solusinya seperti itu. Ya, itu pun masa sekarang kan. Sekarang, ya Allah saya terima. Yang sekarang berarti kan. Jadi kayak gitu. Makasih buat Bu Iro sharingnya. Yang disebut Bu Iro tadi, Bu Iro tadi, karena dia jarang mendapatkan transferan. Jadi akhir-akhir ini yang transfer itu kewajibannya ya ke Bu Iro, katakanlah suaminya gitu. Itu lebih intens, walaupun komunikasi belum begitu bagus banget ya Bu Iro ya. Tapi memang kewajibannya sebagai suami dia mulai jalankan pelan-pelan, yang sebelumnya tidak. Ini pembelajaran kita ya, bukan buka aib ya. Ini pembelajaran kita. Artinya ketika Bu Iro yang dikoreksi bukan eksternal, bukan orang lain, hatta itu adalah suaminya, tetapi lebih kepada memperbaiki diri. Saya selalu mengulang ini ya. Kalau Anda sibuk memperbaiki diri, eksternal Anda ini pun akan Allah datangkan yang baik-baik. Entah orang baru datang ke Anda, entah orang lama yang biasanya tidak baik tiba-tiba jadi baik. Ini sangat logik banget loh ya. Sangat logik banget karena sebab energinya atau vibrasinya yang mempengaruhi eksternalnya. Terima kasih Bu Iro. Semoga seterusnya ya bisa terus fokus saja pada perbaikan diri. Baik, siapa lagi coba mau sharing? Mas, selamat malam. Kayak ini ya, saya memang gimana ya, terkesan kalau belajar di RKD itu lebih istilahnya apa ya, lebih mudah saya cerna ya karena bahasanya itu satu. Terus saya melihat figurnya Mas Bagus ya, orang yang sangat berlimpah itu dari sisi saya ya. Itu dari sisi saya. Saya juga suka meditasi ya. Jadi kalau saya mengukur dari rasa ya, bukan meter, bukan materi, karena kami tidak apa yang nanti materi yang tercipta, apa itu dari bentuk, misalnya dalam bentuk meter itu artinya materi itu kayak barang gitu ya. Itu kami tidak mengukur itu. Saya suka bercerita sama temen ya yang belajar juga kesadaran. Jadi Mas Bagus itu adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya gitu loh maksudnya. Oh, ngerti nggak? Sudah beres. Itu alasannya belajar. Ya, itu alasan saya belajar. Jadi karena kami tidak ngukur seorang guru itu dari istilahnya meter, karena mainnya tidak di meter. Ya, kalau orang di kesadaran itu biasanya seperti itu, tidak punya ini punya itu, tidak seperti itu Mas. Jadi saya ngukurnya itu dari apa yang terasa, yang bisa kita lihat dari mata hati gitu. Itu yang terus saya bilang, itu Mas Bagus itu sudah selesai dengan dirinya. Artinya tidak lagi kan keinginan orang tuh banyak ya. Jadi itu beres gimana ya? Itu sudah berlimpah banget dalam artian pas, cukup gitu loh. Pas. Jadi itu yang saya rasakan ya. Kenapa saya belajar dengan Mas Gus? Karena saya juga mau seperti itu. Karena saya juga manusia yang banyak pasti keinginan, teman-teman juga pasti seperti itu kan, step by step. Sehingga kita sering lupa dengan present moment. Sekarang sebenarnya apa yang kita inginkan itu sebenarnya kan kita sudah tarik saat ini gitu loh di sini. Jadi seperti itu. Itu yang saya alami ya Mas Gus. Siap. Jadi itu sharingnya. Pencapaiannya tidak hanya dalam bentuk materi lah ya. Materi kan nomor sekian ya, kalau mau desa kan tujuannya belajar kan benar-benar
apa sih yang ada di Bahagia gitu loh, istilahnya rasa. Betul, bagaimana caranya bahagia, dan terima kasih Anda tepat menilai saya sudah selesai dengan diri saya. Tidak pernah ada masalah dengan diri saya freedom dari itu. Artinya bahkan saya mungkin saat ini ya, mudah-mudahan stay dan bahkan akan lebih naik lagi kesadarannya. Saya berada di level di mana salah dan benar itu tidak ada. Itu itu maksud saya. Penilaian saja, hanya sudut pandang saja. Tergantung kita Satu yang saya ingat ya Mas Gus, saya yang masih sampai sekarang, yang kadang kita struggle ya, Mas Gus suka bilang gini, kalau kamu menilai saya baik, itu persepsimu. Itu saya terus pakai. Kalau kamu menilai saya tidak baik, itu masalahmu. Itu sampai sehingga saya bisa kuat, oh iya ya gitu. Itu juga penguatan buat diri saya ya, sugesti ya. Itu manfaat banget. Jadi bukannya saya cuek gitu ya, bukan nggak peduli gitu kan. Tapi kan kita juga harus bisa menguatkan diri. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang senang sama kita, gitu kan. Kadang niat baik kita juga bisa nggak diterima kan, ya kan. Jadi seperti itu. Itu masih saya sampai di alam bawah sadar saya ketika tidak diterima, maksud saya tidak tersampaikan dengan baik. Saya cuman punya prinsip satu, kalau kamu menilai saya baik itu persepsimu. Tapi kalau kamu menilai saya tidak baik atau apapun itu masalahmu. Saya. Masih ingat ya? Saya, Anda yang tahu diri saya adalah saya dengan Tuhan saya. Iya, betul. Gitu. Coba dipakai prinsipnya teman-teman. Ini jujur akhirnya memposisikan diri kita pada posisi kesadaran dan tidak jumawa. Ya, karena dalam Islam itu kan juga sangat dilarang yang namanya ujub ya. Iya. Gitu. Ujub, takabur dan lain sebagainya itu murni pakaian Allah. Manusia nggak boleh pakai itu. Ya, walaupun itu sifatnya Allah juga ya. Jadi, Anda boleh catat ketika ada orang memuji Anda, kagum sama Anda, itu hanya penilaiannya saja. Ya. Tapi ketika ada orang menjelek-jelekkan Anda, mau Anda beneran jelek atau hanya dibuat-buat jelek sama mereka, itu masalah mereka, bukan diri Anda. Akhirnya Anda merdeka dari satu pujian, dua bulian, ledekan dan lain sebagainya. Pegang aja prinsip itu. Anda kalau sering baca itu, sering baca kemudian menyadari kalimat itu, Anda freedom. Emang gak Gus kayak EGP Gus? Emang gue pikirin, iya. Gue pikirin. Iya ya, bukan ego ya, tapi untuk menyelamatkan, karena orang ujub, orang jumawa, orang takabur itu juga berbahaya. Tapi kita kalau merespon orang yang sedang menjelek-jelekkan kita, itu juga masalah. Ya nggak ada ubahnya masalah mereka dengan masalah kita. Jangan berusaha menjadi yang terbaik. Ini saya diingatkan oleh salah satu teman murid juga. Ternyata saya pernah mengatakan ini di tahun 2022. Jangan berusaha menjadi yang terbaik. Cukup lakukan yang terbaik. Karena kalau Anda berusaha menjadi yang terbaik, bahayanya Anda tidak menjadi diri sendiri. Tapi kalau Anda melakukan yang terbaik versi Anda, ya Anda melakukan atau menjadi diri sendiri. Perkara nanti dinilai baik atau tidak itu urusan mereka. Coba kalau Anda kerja pegang prinsip ini. Maaf, Anda akan terhindar dari apa? Bahasa kasarnya apa sih? Kok terlalu kasar saya bilang menjilat? Apa sih? Cari muka. Udah punya muka, cari muka lagi. Gitu ya. Jangan berusaha jadi yang terbaik, cukup lakukan yang terbaik. Selepasnya udah biarkan mereka yang menilai.